adalah nafas kita. Tapi seringkali lah nafas kita ini buat kita main-main, seringkali yang terjadi seperti itu. Nah, kalau memang doa adalah nafas kita, kita pun harus menghirup udara yang segar, harus yang sehat. Jadi seringkali orang ini mengganggu di dalam kehidupannya dengan cara-cara, yaitu napasnya itu diisilah oleh asap rokok lah, macam-macam, sehingga paru-parunya merasa rusak, sakit. Ya, saya pun punya teman yang di kota Surabaya itu bandelnya luar biasa. Usianya sudah 67 tahun, laki-laki. Merokok itu tidak pernah berhenti. Sudah 3 kali masuk rumah sakit, di mana paru-parunya itu sampai bocor, sampai ditambal. Dan yang terakhir ini, sudah hampir 2 bulan tidak keluar dari rumah sakit. Orang kalau didoakan, ya minta didoakan terus, tapi tidak pernah mau hatinya terbuka untuk Tuhan. Sehingga saya anggap bahwa Tuhan itu dibuat main-main olehnya. Nah, akhirnya saya, karena teman sekolah masa kecil, jadi saya ngomongnya sedikit keras. Saya bilang, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kapanpun kita dipanggil dalam bentuk apa, mungkin kita disembuhkan. Tetapi kita tidak punya penyakit, sakit kita disembuhkan, tiba-tiba nanti kita pergi bersama keluarga, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Sebaiknya kita harus siap bagaimanapun menjadi manusia yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hari ini engkau harus datang kepada Tuhan. Jawabannya apa? Enteng sekali. Ya nggak apa-apa sih, aku mau kenal Tuhan, tapi bukan hari ini. Aku karena belum siap. Nah, kalau sudah belum siap, kita tidak bisa berkata apa-apa. Dalam 1 bulan ini, dari jemaat kita, ya juga pengerja dari gereja BES, di Jakarta, tiba-tiba 2 bapak ini, yang satu umurnya 67 tahun, mendadak dipanggil Tuhan dalam jangka waktu cepat sekali, baru berbicara dengan istrinya, nggak sampai 20 menit Tuhan panggil. Kemarin dulu ada juga usianya baru 47 tahun, itu pun baru ketemu istrinya ngobrol-ngobrol, dipanggil Tuhan. Semuanya ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hari ini kita ini kalau mengerti bahwa arti hidup ini apa yang harus kita lakukan, sebaiknya kita pergunakan dengan baik. Maka di gereja BES ini tidak kebetulan diajarkan mengenai karakter Kristus, supaya karakter Kristus itu bisa mengubah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita ini bersosialisasi dengan siapapun, meskipun diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk melayani di dalam gereja, kita pun harus melakukan dengan yang baik. Itulah yang dimaksud, sehingga terbentuklah satu karakter dalam kehidupan kita. Apa artinya kalau kita ini sebagai orang Kristen, kita harus mengerti apa tugas-tugas kita kalau kita ini mengerti bahwa hidup kita ini diselamatkan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah bentuk doa kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bekerja, itulah cara kita itu mengekspresikan bahwa hidup kita ini ada Tuhan, dipimpin Tuhan. Apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Karena kita ini adalah sudah di dalam kehidupan Tuhan. Jadi apa hubungannya dengan hal berdoa? Nah, itu bagi saya ini kalau berdoa saya tidak bisa memang panjang-panjang, lebar-lebar, cantik-cantik katanya diatur-atur. Kepada siapapun kalau saya doa itu bukan sesingkat mungkin, tetapi apa yang perlu saya sampaikan. Seringkali orang ini, apalagi kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, mereka yang sudah banyak melakukan mukjizat, wah doanya itu seperti memerintahkan kepada Tuhan. Seolah-olah bahwa dia itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan turun. Sehingga banyak jemaat itu mengeluh-ngeluhkan bahwa hanya hamba Tuhan inilah yang bisa menyembuhkan, bisa mengabulkan doa kita. Tanpa disadari, sehingga banyak jemaat Tuhan itu mengejar hamba Tuhan. Karena dianggap bahwa dialah yang penghubung dengan Tuhan. Ini gereja-gereja yang seperti ini mengerdilkan para jemaatnya. Mari kita buka di dalam Matius 6 mengenai hal doa ya. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke
8. Mengenai hal doa, perikopnya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Arti kata munafik itu sebetulnya apa yang sebetulnya munafik itu kata-kata yang indah tidak sesuai dengan hati nurani untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi seperti kiasan-kiasan saja itu yang terjadi dan menghabiskan waktu. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka terlihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita tahu ya, ini mungkin lebih banyak dari yang seberang sana kalau cara doanya seperti ini, sehingga seringkali di medsos itu viral, terutama itu di Indonesia, bahwa mereka tuh mengadakan doa-doa di jalan trotoar, doa-doa di tempat-tempat umum. Nah, inilah yang Tuhan tidak suka. Tetapi saya rasa kita pun tidak melakukan seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kita berdoa itu dengan kata-kata yang indah. Oh Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Seperti itu tuh kadang-kadang saya ini mikir, kalau orang doa, oh Tuhan, Engkau tahu. Maksudnya apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan itu tahu semuanya. Dia sebelum kita berdoa, dia tahu apa permohonan kita, kebohongan kita. Sehingga kita ini seringkali memberitahu kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu, harus diberitahu. Apalagi terus menuntut dengan cara-cara bahwa banyaklah, nanti akan saya sedikit sharingkan mengenai ini. Ya, yang keenam, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, ini Pak Fengki ini di dalam khotbahnya minggu kemarin ini menjelaskan bagaimana, kenapa, dan untuk apa kita diajarkan untuk masuk ke dalam kamarmu. Itulah, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dijelaskan, saya akan mengutip khotbah dari Pak Fengki ini, bahwa maksudnya itu Bapak itu ingin supaya kita itu ada pergaulan hubungan yang baik, sesuatu yang spesial. Maka suruh masuk di dalam kamar. Karena di dalam diri kita ini ada sesuatu hal yang tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain. Ya, kita akan berbicara kepada Tuhan. Disitulah Allah itu akan memberikan satu jawaban-jawaban secara pribadi kepada kita. Diungkapkan oleh Pak Fengki, saya sangat setuju sekali bahwa di dalam diri kita ini terbentuklah satu hati nurani. Yang namanya hati nurani itu adalah yang terdalam satu titik yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Hanya kita yang bisa merasakan bahwa dan Tuhanlah itu yang membentuk hati nurani kita. Itulah tempat sesuatu Roh Kudus itu berbicara. Seringkali kita diberikan kesempatan waktu ada sesuatu hal, Roh Kudus mengingatkan kepada kita di dalam hati nurani. Seringkali orang mengatakan, di mana hati nuranimu? Engkau begitu kejam. Di mana hati nuranimu? Engkau begitu melakukan sesuatu tanpa peri kemanusiaan. Nah, ini yang disebut hati nurani, itulah yang terdalam. Yang Tuhan mau hati nurani kita ini disediakan. Kalau saya boleh memberikan ilustrasi, ya, sejak lama selalu saya membawa bahwa kita ini mempunyai satu kehidupan di dalam hati, lubuk hati kita. Kalau sebuah lubuk itu pasti ada beberapa penghuninya. Jadi di dalam hati kita ini banyak sekali benda-benda, penghuni, apapun. Bahkan seluruh dunia pun bisa masuk di dalam hati kita. Seperti hobi kita, hobi berkuda, hobi bermain basket, apapun, hobi menari, hobi menggambar, hobi menyanyi, hobi ini, hobi itu. Terus hobi keliling dunia lah, hobi ini, hobi belanja. Hobi apapun bisa masuk di dalam hati kita. Kelihatannya tidak berbentuk, kelihatannya tidak ada ruangan, tetapi banyak ruangan-ruangan yang kita
izinkan ada ruangan apapun, tetapi satu hal, ruangan yang terbaik buat kita adalah ruang pribadi. Sama seperti kita membangun sebuah rumah, pasti ada ruangan, ruang makannya, ruang tamu, ada ruang untuk toilet, ya. Tetapi pasti ada satu ruangan yang dikhususkan, yaitu ruangan pribadi kita, untuk master room, tempat tinggal kita, tempat tidur kita. Disitulah kita banyak akan menyimpan hal-hal yang berharga, supaya kita bisa mengambil dan menjangkaunya dengan baik dan tertutup, tidak dilihat oleh orang. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk mempunyai hati, satu kamar yang bersih, dibersihkan tiap hari, disitulah bersemayam Roh Kudus. Jadi bukan Tuhan atau Roh Kudus itu kita taruh di dalam gudang, di dalam ruangan yang di dapur yang kotor, dan bagaimanapun itu satu ilustrasi bagi saya, dan saya mengingatkan. Dan akhir-akhir ini saya banyak ditegur dengan Tuhan di dalam masalah kehidupan pribadi. Mungkin saya pernah melakukan, tetapi Tuhan ingatkan supaya kita tidak melakukan hal lagi. Nah, memang di rumah saya ini banyak barang dulu saya ini perangkai bunga, masih ada bunga-bunga yang sisa. Saya sebetulnya pusing, kepala saya ngelihat barang begitu banyak. Saya ingin rumah saya itu bersih, tetapi sepertinya saya ini nggak ada waktu untuk, sudah saya rapikan, tetapi buat saya buat apa seperti ini. Satu hari Tuhan katakan, di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, kalau engkau mempunyai hati yang suci, bersih, memang engkau tidak menipu, memang engkau tidak melakukan kejahatan, tidak berzina, disitulah aku bersemayam di dalam kehidupanmu. Tetapi apakah setiap kali di dalam satu lingkungan kamu hidup di dalam penuh dengan barang yang tidak pakai rongsokan seperti ini, nyamankah kamu? Begitupun aku tidak nyaman. Wah, kaget loh saya kaget sekali. Saya melihat, iya Tuhan, rumah saya ini banyak barang, tapi seringkali tidak pakai saya buang, tapi masih ada saja. Sehingga saya ditegur seperti ini, saya berkata, memang Tuhan, kita ini harus hidup benar di hadapan Engkau, hidup kudus. Apa gunanya kalau diriku aku membawa di dalam satu lingkungan yang penuh dengan kotoran-kotoran, sama dengan Tuhan bersama dengan saya masuk di dalam satu tempat yang kotor. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan kondisi apapun, itu tidak nyaman, bagaimana berkat itu bisa masuk. Ini pun saya cerita kepada saudara-saudara saya sendiri. Bersihkan rumahmu supaya tidak ada tikus. Setiap malam sampah itu dibuang, habis masak itu dibersihkan, piring itu jangan ditinggal sampai besok pagi. Saya selalu ngomong sama saudara-saudara saya, apakah kita senang kalau ada tikus, kecoa, semut, cecak? Itu saya paling takut 4 ini. Nah, itulah yang membuat kesadaran bagi saya. Nah, mengenai hal berdoa, kalau memang kita sudah tahu kita disuruh masuk di dalam kamar, disitulah Allah ingin berbicara sesuatu kepada kita yang mungkin kita hanya kebutuhan kita sendiri. Apakah akan kita sampaikan kepada orang untuk diumbar? Kadang-kadang kita tidak perlu ada sesuatu. Sehingga Bapak kita mengatakan sebaiknya kita masuk di dalam kamar. Karena disitulah kita bergaul. Kita menjadi sahabat Kristus. Supaya apa yang di dalam keadaan kamar yang bersih, kamar yang sunyi, kita merasakan ada sesuatu waktu Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat komunikasi kita, disitulah kita akan menjadi peka, tidak hiruk pikuk. Ini bagi saya sesuatu yang membangun untuk diri saya sendiri ya. Semoga kita mungkin kalau ada yang bisa menerima ya silakan untuk dilakukan. Dan di dalam doa kita, jadi kita ini janganlah kita ini bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini di ayat yang ke-7. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa yang dikabulkan. Bukan seperti itu. Di dalam firman-Nya Pak Fengki mengatakan, ya kita ini sering berdoa minta jawaban sama Tuhan.
Tuhan sudah menjawab, tetapi kita tidak tahu itu jawaban. Karena permohonan kita ini, waktu kita berdoa minta sesuatu, sebetulnya Tuhan menjawab, tapi kita tidak mengerti, kita tidak mendengar, kita tidak bisa meresponi. Mungkin lingkungan itulah salah satu. Dan yang kedua, kita beranggap bahwa apa yang kita minta itu harus dikabulkan. Sedangkan Tuhan menjawab doa itu tidak harus dikabulkan, tetapi menjawab. Dikabulkan itu adalah permintaan yang dipenuhi. Ini salah satunya. Jadi tidak semua doa itu dikabulkan, tetapi doa terjawab. Terjawab dengan cara-cara yang Tuhan sampaikan, sehingga kita ini harus peka. Gitu. Ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, ini sudah salah satu bentuk kita tidak bisa mendikte Tuhan. Seringkali dengan cara paksaan-paksaan atau mengancam. Tuhan, aku berdoa, minta supaya ini dipenuhi. Kalau tidak Tuhan, aku sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku sudah tidak akan ikut komsel. Aku sudah, ini lebih baik aku lari ke seberang saja. Di situ mungkin nabinya mereka lebih kuat daripada engkau. Oh ya, banyak. Nyatanya mereka ini banyak yang pindah agama dengan cara-cara seperti itu. Nah, inilah, jadi sebetulnya itu adalah satu karakter yang tidak baik. Sama dengan gaya hidup kita. Hidup kita, kelakuan kita adalah doa kita. Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan berikan, itu adalah jawaban doa yang baik. Sehingga di dalam kehidupan kita itu tidak ada beban. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita itu satu pelajaran, bahwa engkau letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kuk yang enak. Nah, ini ada tambahan, akan saya bukakan di dalam Matius 11. Sederhana sekali firman ini, firman yang banyak dihafal, 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Apa masalah kita? Kita berbicara. Kita, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita bertanya. Karena Bapak kita itu suka sekali setiap anaknya datang untuk bertanya. Karena hidup kita ini mengandalkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang mempunyai masalah, disitulah kita akan menemukan jalan apa yang harus kita lakukan. Sehingga ada jawaban. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin masalahnya itu belum terselesaikan. Mungkin Tuhan tidak memberikan, tidak mengabulkan. Tetapi menjawab. Yang penting sudah. Engkau akan menjadi lega. Ya, itulah salah satu bentuknya. Tetapi Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Ini bentuk satu karakter Kristus yang diajarkan kepada kita. Jadi kita harus belajar apa itu karakter Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang murid Tuhan, sahabat Tuhan, kita harus melakukan karakternya supaya jiwa kita ini mendapat ketenangan. Sebuah kuk kalau dari Tuhan untuk kita, kuk itu bukan hanya kita saja yang menanggung. Waktu kita melakukan sesuatu beban itu, karena Tuhan yang menaruh, kita berjalan dengan Dia. Kita akan dituntun dan ditunjukkan jalannya. Jadi bukan karena kuk itu kita pasang sendiri. Ya, paling gampang contohnya aja di dalam pelayanan.
Kalau kita memang sudah diizinkan, Tuhan diberi kesempatan untuk melayani, Tuhan berikan kepada kita tugas-tugas, kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh gereja. Jadi kita tidak mengambil kesalahan-kesalahan, yaitu dengan cara-cara kita. Akhirnya sampai di tengah jalan, kita akan putus, kita berhenti untuk melayani karena terlalu berat bebannya. Nggak kuat, siapa suruh? Sedangkan Yesus pun berkata, engkau harus lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Setelah itu yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sama-sama Tuhan pun menaruh beban kepada kita. Kita pun bekerja sama dengan Tuhan sama-sama. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Terakhir, saya akan memberi ke sesuatu mungkin tidak ada hubungan, tetapi karena saya dididik oleh Tuhan dalam 1 bulan ini. Tiba-tiba suatu hari, saya akan menyampaikan sharing firman di dalam persekutuan Ladies Devotion. 2 hari saya sudah mempersiapkan firman yang akan saya sampaikan. Pada hari H paginya, saya bangun tidur, saya berdoa, Tuhan, semuanya saya doa begini, terus saya tambah, Tuhan, sebentar saya akan menyampaikan sharing firman kepada para ibu. Apa yang harus saya sampaikan, Tuhan? Loh, sebetulnya kan sudah saya siapkan, tetapi saya tanya lagi, karena saya tahu Bapakku itu paling senang kalau saya itu tanya, berarti memang saya mengandalkan sesuatu baik untuk menyampaikan firman, kehidupan, bekerja, itu saya mengandalkan kepada Tuhan. Tidak dijawab, benar tidak dijawab. Sekitar 2 jam lah kemudian, tiba-tiba di dalam hati saya ada suara, hutang harus dibayar. Loh, saya tahu itu Roh Kudus yang berbicara kepada saya, hutang harus dibayar. Saya bersuara juga, karena saya ini kalau doa tidak pernah diam, keluar suara. Dan saya berkomunikasi, Tuhan, saya nggak punya hutang. Saya bilang, saya nggak punya hutang, Tuhan. Kecuali saya punya hutang kepada Engkau dalam hidupku. Karena ada firman yang mengajarkan dan melekat di dalam hidup saya bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang lunas. Itu yang ada melekat dalam diri saya. Maka saya bilang, saya punya hutang kepada Engkau, Tuhan. Saya membayar dengan cara hidup saya mengabdi, saya berusaha untuk mengikuti perintah-perintah hukum-Mu, meskipun kadang saya melanggar. Itu yang saya ngomong, Tuhan, saya nggak punya hutang. Diam. Tidak lama kemudian, waktu saya merias diri, saya mau berangkat, tangan saya itu gemeter. Dan saya nggak enak kok rasanya ada sesuatu yang membuat saya itu nggak enak semua. Terus saya berpikir, Tuhan, apakah ini harus saya sampaikan kepada forum di Ladies Devotion? Tuhan, tidak Tuhan, aku tidak mau. Saya ini berkata dengan cara ngomong benar, keluar suara di kaca. Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak berani untuk berbicara seperti ini. Karena para ladies ini di kota Jakarta adalah teman-teman saya. Saya sering berjumpa dengan mereka. Saya mengatakan demikian buat saya itu resiko besar. Nanti saya dianggap menegur seseorang yang memang mempunyai hubungan dengan saya masalah pinjam-meminjam. Dianggap saya nanti di mimbar memakai firman untuk menegur orang. Saya terus akhirnya tangan saya ini gemeter. Sampai akhirnya, saya putuskan, saya harus bicara saat itu. Jadi saya bicara bahwa saya sampaikan seperti ini, hutang harus dibayar. Bentuk hutang, kalau kita meminjam barang kepada siapa, kembalikan. Beda untuk meminjam dengan diberi. Kalau minjam, kembalikan dalam bentuk apapun. Biar kamu minjem kertas, kembalikan kertas. Kalau nggak bisa, mesti ngomong bahwa ini minta. Apalagi hutang uang, harus dibayar. Jangan pura-pura lupa. Apalagi kalau hutangnya itu sudah hutang ini, hutang ke sana, hutang ke sini, hutang ke situ, semua dihutang-hutangin semuanya. Apakah itu baik seorang
hamba Tuhan atau anak Tuhan atau sahabat Tuhan, murid Tuhan melakukan seperti itu. Bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara seperti ini? Waduh, saya sampaikan dengan kata-kata seperti ini. Dia bilang, kalau orang yang suka hutang, terus tidak bayar, hutang lagi tidak bayar, hutang lagi tidak bayar, hidupnya itu seperti benang kusut yang panjang sekali. Dari ujung sampai ujung, tidak pernah bisa dilepaskan. Artinya hidupnya akan banyak masalah di situ. Dia akan sulitan karena berkat yang dari Tuhan dia tutup sendiri dengan gaya hidup yang tidak benar. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya oke, selesai. Saya selesai menyampaikan. Mungkin ada yang tidak terima, mungkin ada yang bilang amin ya, amin. Mungkin ada yang sadar, oh ya loh, saya punya utang, saya baru ingat akan saya bayar. Mungkin ada yang berkata demikian. Nah, loh, makanya bayar tuh hutang, bayar tuh hutang. Nah, ada yang melecehkan seperti ini. Kalau ini adalah pengajaran yang keras dari Tuhan untuk kehidupan kita, kenapa kita tidak lakukan? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, mereka orang yang tidak tahu siapakah Yesus Kristus, bukan orang Kristen, hutang saja dibayar. Apalagi kita kalau sudah dididik oleh firman Tuhan tidak melakukan hal ini. Berarti kita adalah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah bebal. Jangan sampai kita dikatakan bahwa kita manusia bebal. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf agak sedikit keras, tetapi inilah yang harus kita bisa menerima. Amin. Puji Tuhan.